Lebih mungkin serem dok. Makhluk seperti itu ya, tanda kutip, bisa nyakitin nggak sih dok? Dengak itu kepala saya dia Ya Rasul itu kan orang yang selalu bertiga, tapi juga pernah lihat Apa nih? penampakan perempuan rambutnya panjang gitu ya, dan itu juga tidak malam-malam banget. Cuman memang ini dok, saya sebenarnya ini ya, kalau teman-teman tahu sekalian, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di ngobrolan bermanfaat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan Dokter Insan. Alhamdulillah. Gimana dok kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ngobat lagi. Ngobat lagi. Ngobrol tambah- asik bermanfaat. Betul. Ngobrol asik bermanfaat. Ngobat ini harus dilakukan setiap minggu. Biar terjaga kesehatannya. Betul. Karena kan orang stres, sepaneng, ya itu sumber penyakit juga. Jadi kita relax, kita agak ya kendorin urat saraf kita, ngobrol yang asik-asik dan juga ada manfaatnya. Cuman memang ini dok, saya sebenarnya ini ya, kalau teman-teman tahu sekalian, kita ini tek ada di kantor, dan kantor ini keadaan kosong. Saya itu adalah perantau dok kan. Ya. Saya dari Jakarta, Ya. dari Bandung. Kadang tinggal sendiri di kantor dok. Oh iya, jadi emang tipe dokter gitu ya. Apa tuh dokter? Mondok di kantor. Betul, betul dok. Iya. Tipe dokter. Iya. Nah itu kan tadi dokter bilang relaksasi segala macam. Mm-mm. Malah kadang kalau saya sendirian di sini stres dok. Oh gitu. Iya. Stres tuh mikirin hal-hal yang kadang harusnya tidak bisa pikirin dok. Oh, oke. Ya bayangin aja kantor seluas ini. Apa creepy apa gimana? Apa Nah. spooky apa gimana? Kalau Scoopy ada lampunya dok. Bukan Scoopy. Spooky. Spooky. Saya dengan Scoopy. Oke. Nah ini kayak lebih apa ya, creepy bisa dibilang begitu dok. Iya, Tapi iya. muncul dari dalam diri saya sendiri. Iya. Banyak lamun kali bang, dia tenang apa ada suara apa diterjemahkan aneh-aneh gitu. Ya mungkin ya, tapi kayak hal yang ini dok. Malah kadang saya udah nganggap itu hal biasa, kayak suara pintu, suara ada orang jalan atau suara buka pagar. Iya. Tapi sebenarnya itu memang ada nggak sih dok sebenarnya? Nah ada juga, nah itu tahu-tahu pintu terbuka misalnya, ya gitu kan. Cuma kan tinggal tergantung pikiran orang gitu kan. Semua kejadian itu kan tergantung kita basicnya itu mikir apa dulu. Sebenarnya bisa aja tuh kejadian biasa gitu ya, Ya. tapi di pikiran kita tuh sudah ada pikiran macam-macam sehingga dikait-kaitkan gitu kan. Kalau kaitannya orang yang ahli fisika, ahli kimia, mungkin pintu terbuka sendiri atau mungkin tiba-tiba dapur bersuara sendiri, itu selalu dikaitkan kan, oh ini secara fisika begini, secara kimia begini. Tapi kalau ada orang-orang yang kaitannya itu suka yang aneh-aneh, yang klinik, ya mesti akan dikaitkan yang macam-macam. Oh. Nah, cuma masalahnya memang yang namanya makhluk gaib itu ada. Nah, mungkin kita perlu panggil satu narasumber yang kebetulan Wow, tenang barangkali aja punya dok. pengalaman yang Tenang aja. agak creepy tadi gitu. Siapa tahu punya cerita yang juga creepy gitu. Mukanya juga agak creepy memang. Saya juga karena saya nggak pintar fisika ya, makanya saya Yeah. Nah itu saya nggak tahu, makanya saya akan undang satu narasumber kita yang memiliki beberapa pengalaman mungkin yang di-share ke kita untuk malam hari ini. Langsung aja kita sambut Mas Afid Rosidi. Silakan Mas Afid. Waduh. Insyaallah. Sehat Mas Afid? Alhamdulillah. Dari sehat. mana ini tadi? Dari biasa pak cari angin. Waduh. Orang cari duit cari angin. Iya. Itu dari Cari mana? duit. Kalau ada orang buang angin nanti cari-cari. Waduh. Repot juga nanti. Iya. Masa cari nunggu orang buang angin. Makanya dicari-cari ya, kalau ada yang buang angin yang dicari-cari dapat. Ini sekedar ini aja dok, latar belakang dari Mas Afid ini, beliau kerja di toko dan juga itu shift pagi sama shift Ya. sore. Tapi ada shift malamnya juga beliau dok. Iya. Bawa ini makanan. Bawa makanan. Tipe dokter juga ini kelihatannya. Dokter. Iya betul nih. Tinggal di kantor juga ya. Tinggal di kantor. Alhamdulillah. Oke. Terus kalau Mas Afid kan Mas Afid udah tinggal di kantor sekitar berapa lama? Berapa ya? Setahun mungkin ada setahun. Setahun. Iya, Lama juga ya. Iya setahun. Betah? Iya setahun tahun kemarin maksudnya. Ya sama Iya. sekali.
memiliki hal-hal yang mungkin bisa di-share ke kita? Ya. Tadi kita Masalah kan apa nih? cerita-cerita nih, Oh, iya, cerita-cerita. iya. Katanya Temanya kan oh iya iya. Bang Akbar nih kalau di kantor sendirian, tiba-tiba mikir yang aneh-aneh, ada suara, ada ini dan lain sebagainya. Nah, kita pengen tahu katanya Bang Hafid ini pernah mengalami satu hal yang luar Iya. biasa gitu kan. Entah itu supranatural atau mungkin yang apa kejadian-kejadian yang di luar nalar dan sebagainya. Lebih mungkin serem dong. Oh, serem. Waduh, Lebih ini serem. dalam nih. Waduh. Iya. Kebawa mimpi sampai. Iya 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 iya. Iya. Gimana itu ceritanya gimana? Ya gitu Pak. Jadi malam itu kan ya langsung aja nih. Oh, langsung. lah. Masa Kelamaan Bukan nanti dimana? durasi videonya Malam. kelamaan. Lagi masa mau kodimah dulu, besok Jumatan itu mah. Jadi gini, malam itu kan kebetulan ada Pak Dokter juga kan ya? Iya iya Anak iya. juga waktu itu. Hmm. Ceritanya jadi malam itu saya kebangun dari tempat tidur kan, dari tidur itu kan. Iya. Kebelet pipis, biasa kan pengen buang air gitu kan. Hmm. Keluar itu udah selesai sedikit kayak agak enak, perasaan kurang enak gitu kan dari kamar mandi itu. Iya. Ada ya sedikit cium aroma gitu awalnya kan. Tipis-tipis awalnya kan, nggak sadar ya, nggak pikiran macam-macam. Begitu nggak sadar, saya agak lihat ke atas gitu, loh ada Ada apa nih? Ada atap apa ada yang, gimana? ada yang berbau itu. Oh, tadinya ada bau kuat gitu ya? Iya. Baunya gimana? Wangi Baunya apa? sedikit semerbak gitu loh. Enggak, semerbak Busuk, wangi apa busuk. semerbak Ah, busuk lebih apa busuk. semerbak busuk Lebih ke mana? busuk baunya gitu. Biasanya kalau itu kan wangi-wangi katanya suka Mm-mm. bau apa gitu, malah busuk Ini busuk, baunya busuk, makanya agak sedikit penasaran, oh dari mana ini baunya? Kalau bola lavender baygon. Baygon, obat nyamuk gitu kan. Jadi lihatlah gitu ke atas kan, otomatis dengak itu kepala saya lihat, oh Allah Akbar, sekilas itu. Jadi ya cuman sebenarnya lewat, cuman dia pelan jalan. Ya ada yang terbang gitu. Waduh, di atas rumah. apa itu? Yang Or- di Bang Hafid lihat Yang apa saya itu? lihat itu organ, Organ tunggal atau gimana? Wah tuh. organ tubuh, Organ tubuh. Kunyang kali dok ya, kalau orang sekarang bilangnya. parasik mungkin ya. Palasik. Palasik. Oh. Kunyang gitu deh. Iya, iya. Aja. Jadi setelah lihat itu langsung masuk ke kamar, tutup pintu aja. Kalau palasik itu kayak apa sih sebenarnya hantunya atau mungkin Organ, penampakan? organ terbang ya Pak Dok ya mungkin. Saya ngeliat sih organ gitu. Tapi palanya Organ itu maksudnya Paru. jantung, paru, Usus kayak usus. gitu lah, kayak jeroan gitu, terbang. Ada kepalanya tapi. Ada. Itu kelihatan ya? Enggak, rambutnya doang ke atas. Itu kenapa? Karena atapnya ada dari bawah Ya, kelihatan atau? kebetulan atap itu, talang itu transparan, jadi kita bisa lihat dari bawah. Oh iya iya. Jadi atapnya, oh ya atap yang plastik gitu Iya. ya, dari bawah tuh dia kayak Jadi jalan gitu iya, ya. terbang gitu. Nah terus gimana reaksi? Langsung spontan aja, lari, tutup pintu, tidur lagi. Waduh, wah ini Kalau reaksi. saya sebenarnya mungkin pada malam itu juga kebetulan kan saya masih satu kantor juga sama beliau. Ada hal-hal yang memang kadang saya khawatirkan seperti itu dok. Tapi kalau sebenarnya itu makhluk seperti itu ya tanda kutip bisa nyakitin nggak sih dok? Ya sebenarnya semua makhluk bisa nyakitin. Artinya kemampuan untuk nyakitin, jangankan makhluk kayak begitu ya, semut aja yang kecil gitu juga bisa nyakitin gitu. Tapi kan tentu saja kita perlu ilmu gitu ya, ilmu untuk apakah ini kemudian bisa kita tangkal madorotnya gitu ya. Karena semua makhluk itu punya potensi untuk memberikan manfaat atau memberikan madorot gitu ya. Nah makanya kalau kita ketemu yang seperti itu sebenarnya kan ini karena ketidaktahuan kita ya, ketidaktahuan itu barang sesuatu yang tidak kita ketahui itu cenderung kita ini muncul rasa takutnya itu karena kita nggak kenal. Makanya ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Betul. Cuma kan makhluk-makhluk begitu ta'arufnya gimana gitu kan. Susah dengan orang tuanya juga dok. Nah iya. Tuan dia malah daripada orang tuanya. Kalau kita tahu gitu ya ilmunya, misalnya kita lihat nih kalajengking gitu kan, kita tahu apa ini nanti kalau ini nyengat gitu ya, ular ini gigit ada bisanya. Tapi kalau kita pelajari, kita lihat bisanya itu begini-begini, oh ada penawarnya. Nah, itu makhluk-makhluk yang sifatnya zahir begitu kan kita bisa kasih antinya gitu.
Tapi kalau makhluk yang kayak gitu tadi ya, kita paling kembalinya kepada bagaimana tuntunan agama itu bisa menangkal hal-hal seperti itu, karena ini kan sifatnya sudah sesuatu yang tidak bisa kita teliti secara sains gitu ya. Misalnya kita riset palasik itu kita uji dari 100 palasik kita uji begini kan nggak bisa, itu kan nangkepnya juga gimana gitu ya. Tapi intinya ya kalau kita kembalikan, oh ini makhluk ini semuanya kan milik Allah, semuanya ciptaan Allah ya, semuanya tentu saja kalau dengan Allah itu ya Allah tuh tahu kelemahan dan kelebihan semua makhluknya. Jadi kita akhirnya ya kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, kita kasih tuntunan misalnya ketemu apa, baca ayat kah, baca zikir kah, atau yang lain-lainnya, yang intinya ya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dan kita yakin tuh mesti ya gitu-gitu tuh mereka tidak akan mampu kalau memang sudah kita bentengi dengan apa-apa yang memang diajarkan oleh Allah kepada kita gitu. Tapi hal goib seperti itu berarti ada? Ya ada, ya saya juga pernah ngalami juga. Sebenarnya bukan saya, kebetulan dulu kan juga pernah di satu klinik gitu ya. Nah klinik itu di satu tempat yang sama, di tempat yang sama, di titik yang sama, itu karyawan ada yang lihat secara bersamaan penampakan perempuan rambutnya panjang gitu ya, dan itu juga tidak malam-malam banget. Ini masih jam-jam ya 9-an gitu, dan dia lihat itu 2 orang langsung gitu bersamaan. Nah itu satu, itu kita mungkin ngelihatnya oh ini kan mungkin petugas atau pegawai saya itu lagi mungkin blank, kosong, atau lihat atau ngelamun. Nah tapi kan berdua gitu ya, dan ternyata sebelum itu ada dokter teman saya gitu ya, yang juga ngelihat di lokasi itu, ngelihatnya sama, penampakannya sama, dan itu dalam waktu yang berbeda gitu ya. Kemudian juga ada teman akrab ya saya yang juga kebetulan lewat di tempat itu, ketika bertamu juga lihat yang sama gitu kan. Artinya ya walaupun saya pribadi ketika lewat di situ dicari malam hari juga jam 1, jam 2 lewat di situ juga nggak ngelihat apa-apa gitu ya. Tapi kan hal-hal yang seperti itu tiba-tiba dia bisa lihat, itu kehendak Allah juga kan. Tiba-tiba kenapa orang bisa lihat yang lainnya nggak bisa lihat, itu kan rahasia Allah juga. Ya, ada yang mengatakan, saya pernah bertanya apakah karena mungkin terlalu banyak zikir atau ya enggak juga, gitu kan. Artinya kalau zikir misalnya orang itu nggak lihat, ya Rasulullah SAW pernah lihat. Iya. Ya Rasul itu kan orang yang selalu berzikir, tapi juga pernah lihat. Iya. Gitu ya. Artinya bukannya orang yang ini karena kosong pikirannya sehingga mereka menampakkan diri, enggak juga, gitu. Nah, dan cenderung memang ya kalau kita ketemu sekali lagi tadi itu kita ya nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan tidak punya ilmunya, hanya tentu saja yang kita bekalkan pada diri kita itu yang kita bacalah, zikirlah, atau sesuatu yang sekiranya bisa menangkal madorotnya, bahayanya gitu. Nah karena gini, sebenarnya mereka pun kalau dalam satu riwayat yang sahih itu takut juga sama kita. Ya, itu saya gitu. dengar, betul. Jadi riwayatnya hadis ini menyebutkan mereka itu takut pada kita. Nah kita itu juga punya rasa takut pada mereka. Tinggal kekuatan takut ini lebih kuat mana? Ya, semakin kita takut semakin mereka berani. Semakin kita berani mereka juga semakin takut. Gitu. Itu sebenarnya ya kayak anjing lah, anjing sama. Anjing itu sebenarnya kadang-kadang menguji rasa takut kita itu dengan gonggongannya. Ketika menggonggong, kita kaget dengan wajah penuh ketakutan. Ya, gonggongan ini kan sebenarnya test the water, nguji. Oh, orangnya ternyata takut, ya anjingnya ngejar. Tapi begitu digonggong kita malah deket sambil bawa batu, ya anjingnya lari gitu ya. Jadi kita dites gitu kan, berani apa enggak gitu kan. Makanya semakin takut tuh biasanya makin jadi gitu. Nah makanya biar kita tidak jatuh dalam ketakutan ya kembali zikir tadi. Nah Mas Hafiz selain itu pernah juga nggak sebelumnya? Kalau saya sih sering mungkin Pak. Wah sering. Apalagi di jalan itu, kalau di jalan kan kadang suka nggak sengaja suka ngeliat-ngeliat gitu kan. Apa nih? Terus kelewatan. Kelewatan. Cuman ya sebatas istighfar udah langsung lanjut lagi gitu. Ya kalau saya lebih kayak tadi dok, karena di hati saya tuh kayak ngeganjel tuh nggak bisa. Maksudnya saya nggak bisa tidur, saya nggak nyaman tinggal di kantor. Jadi kayak hal yang bunyi sesuatu apa, minimal saya cari dulu gitu. Cari dulu, kadang ketemu jawaban, itu kucing. Oh itu angin, oh iya jendela lupa nutup.
Itu selalu ada aja jawabannya. Ya. Walaupun ekspektasi saya awalnya hal-hal yang enggak ya kan, tapi sampai sekarang sih alhamdulillah. Iya. 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 Jangan, ya nggak perlu lah ya. Tapi saya mau nanya Mas Hafid nih, Iya, boleh. lebih serem ngeliat hantu atau masuk kamera? Kayaknya keringetan banget. Serem lihat antum ya. Berkeringet kayak lagi maraton. Ya, Panas, Pak. emang kadang-kadang orang kan bilang kayak gini nih tahayul. Sebenarnya bukan tahayul. Sesuatu yang ada itu bukan tahayul. Tahayul itu hayalan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang antara kenyataan dicampur hayalan itu jadi tahayul memang. Misalnya apakah makhluk-makhluk yang tadi apa-apalah itu enggak, ya bisa jadi ada gitu. Karena banyak juga yang pernah lihat. Tapi kemudian dibikin cerita, oh mereka itu begini, mereka tuh senengnya makan bayi, mereka tuh seneng makan ari-ari atau dan lain sebagainya. Lah itu kan orang belum pernah ada podcast sama mereka, bareng-bareng ngobrol, wawancara. Emang lu gitu kan nggak ada. Jadi akhirnya semuanya cuma karangan orang gitu. Betul. Ini pocong itu begini-begini. Mereka maunya begini biar hilang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita nyediain apa-apa. Lah emang pernah wawancara sama mereka itu kan? Yang kita takuti apa ya? Kalau kita nggak perlulah podcast sama wawancara sama mereka, tapi yang jelas Allah udah bekali gitu ya. Nah, jangan sampai hal-hal yang sifatnya memang ada itu terus dicampur-campur yang sifatnya khayal. Iya. Yang akhirnya tadi itu jatuhnya jadi tahayul gitu. Tapi kadang ada hayal, bukan hayal ya, cuma mitos-mitos yang bikin nggak tahu, kayaknya ngarah ke baik dong. Seperti kayak dulu nih waktu kecil dong, ya namanya kita anak kecil kan, main sana sini nginjek sana sini nggak pakai sendal. Gitu. Pas mau tidur harus cuci kaki dulu, karena kalau kakinya kotor katanya dijilat jin apa segala macam gitu. Iya. Itu apa itu? Maksudnya mitos tapi ada manfaatnya juga kayaknya. Ya sebenarnya kalau kita ini ingin mendidik seseorang anak apalagi kita anak kecil gitu ya, bagusnya dengan didikan yang jujur. Misalnya ya cuci kaki itu ya karena kebersihan, bukan karena masalah ada yang menghantui atau apa, jangan gitu kan. Misalnya jangan di depan pintu ngalang-ngalangin rezeki gitu kan. Ya, Padahal betul. maksudnya kan depan pintu kan tempat lalu lintas, atau mungkin angin tuh kenceng jadi tempat akhirnya masuk angin jadi sakit gitu kan. Nah, terus dikait-kaitkan makanya jangan depan pintu itu tempat lewat jin gitu kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya yang masuk angin orang anginnya semeripit di situ gitu ya. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau kita itu mengedukasi ya, tapi edukasinya itu memang secara jujur gitu kan. Jadi tidak dengan ilustrasi-ilustrasi yang sifatnya tahayul lagi gitu ya, sehingga nanti kalau sudah gede anak itu akan mendapatkan manfaat. Oh saya dinasihati begini karena ini hubungan sebab akibat, bukan hubungan yang sifatnya hayalan. Iya. Itu Betul. Gimana Mas Hafid? Ya, makasih nih udah diundang sini nih. Tiba-tiba udah makasih aja belum apa-apa. Buat cerita gitu. Belum dikasih apa-apa. Makasih amplop berapa ya? Nah, ada tapi tulisannya coba lagi. Oke. Ya, sekian teman-teman sekalian. Oh satu lagi mau tambahan. Oh, boleh. Tadi kan kata Pak Dokter bilang kalau setannya kalau diajak podcast gitu kan mungkin lebih bisa ngejelasin itu kayak kameramen keburu kabur duluan nanti. Sebenarnya kalau apa namanya riset ya, itu lebih ke riset dok ya. Wah, ini panjang lagi nih gara-gara gini. Ya lagi kan masa gitu kan setan diajak podcast ini. Soalnya sekarang itu kalau kita lihat di YouTube atau di media sosial itu udah banyak yang kayak gitu. Ada yang menciptakan mesin untuk komunikasi dengan makhluk halus dari sinyal-sinyal. Bahkan kayak ada yang bilang kalau sinyal di suatu ruangan itu jelek, ya itu karena diganggu sama apa ya begitu dong? ya itu kita belum tahu ini ya, kalau orang luar itu kan semuanya serba dimaterialisasi gitu ya. Dimaterialisasi itu mesti ada jawaban secara materi. Misalnya di ruangan yang gelombang elektromagnetiknya itu tinggi, itu biasanya sinyal HP itu hilang misalnya gitu. Itu ada, dan itu memang betul karena terganggu kan. Sehingga di titik itu biasanya ada fenomena-fenomena yang dianggap aneh. Itu biasanya gelombang elektromagnetiknya tuh tinggi gitu. Terus di situ sinyal hilang, tiba-tiba ada penampakan. Tapi itu semuanya adalah fenomena yang sifatnya fisika. Jadi bukan yang tadi tahayul dan sebagainya, bukan. Dan itu di beberapa tempat seperti itu. Nah makanya, tapi kalau tentang setan podcast gitu ya kan
yang namanya setan itu kan bisa berwujud jin, bisa juga berwujud manusia. Setan lumayan wujudnya dong. Lah, iya. Biasa berkeliaran kalau pas puasa gitu. Koruptor podcast itu kan ya udah itu setan lagi podcast gitu ya gitu. Pada makan di warteg. Sekarang ini lagi rame-rame apa jin buang anak, padahal banyak kan manusia yang buang anak gitu. Iya. Dengan kelakuannya Kelakuannya. gitu kan. Nah, itu kita kadang-kadang kan merasa ini bagus apa lah jin dikatakan ini itu ya padahal manusianya itu lebih Iya. buruk kadang-kadang kelakuannya gitu. Oke gitu Bang, ini episode yang kedua ini ya. Siap. Episode ngobat yang kedua gitu kan. Obat yang kedua. Heeh. Obrolan asik bermanfaat yang nanti akan rutin insya Allah di YouTube kami. Tungguin ngobat selanjutnya. Ngobat obrolan asik bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi